Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqalal ulama wa fi riwayatin lama balagha Abdul Muttalib mi'ata wa ashron faqaraba ajaluhu fajama'a abna'ahu faqala ya abna'i qad qaraba ajali walakin hayyajani syai'un fil laili wan nahar. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika baginda Rasulullah SAW dalam usia 6 tahun ditinggal oleh ibu tercinta, yaitu Siti Aminah, maka saat itulah beliau sudah menjadi yatim piatu. Dalam satu riwayat, setelah ibunya baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, maka baginda Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kurang lebih 2 tahun berjalan, baginda Nabi SAW tinggal bersama sang kakek tercinta, yaitu Abdul Muttalib. 2 tahun kemudian Abdul Muttalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 110 tahun. Menjelang wafat Abdul Muttalib, beliau mengumpulkan paman-paman Nabi yang masih hidup. Sebab menurut riwayat, jumlah paman Nabi seluruhnya ada 12, yang mana yang 8 tidak satu zaman dengan Rasulullah SAW, sedangkan yang 4 satu zaman dengan baginda Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, paman-paman Nabi yang hidup dan satu zaman dengan Rasulullah SAW ini ada 4. 2 yang beriman, 1 Sayyidina Hamzah, 2 Sayyidina Abbas. 2 yang tidak beriman, Abu Lahab, Abu Thalib. Ketika Abdul Muttalib mendekati tutup usia, beliau mengumpulkan putra-putranya yang masih hidup dan satu zaman dengan baginda Rasulullah SAW. Sabda Abdul Muttalib, "Wahai anak-anakku, aku sudah merasa bahwa ajalku tidak akan lama lagi. Tapi sebelum aku meninggal dunia, aku ada sesuatu ganjalan yang mungkin tidak membuatku tenang siang dan malam." Maka putra-putra Abdul Muttalib ketika mendengar sang ayah bahwa sebelum meninggal dunia ada suatu kegelisahan yang mengganjal siang dan malam, qalu ma hadza, wahai ayah tercinta, urusan apakah yang menjadi kegelisahan siang dan malam? Sabda Abdul Muttalib, amru Muhammadin wa haluhu wa sya'nuhu, ya abnai ayyukum yu'azzimu haqqahu muradahu ayyukum yuqimu khidmata Muhammad. Perlu engkau ketahui, wahai anak-anakku, siang malam menjadikan kegelisahan, yaitu ada urusan yang berat. Permasalahan itu adalah masalah tempat tinggal Muhammad ketika aku sudah meninggal dunia. Faqala Abu Lahab, ya Sayyidal Arab, inni atalallahu umuraka, akumu bihidmati Muhammad wa ufi wasiyataka ala muradika. Kata Abu Lahab, paman Nabi yang tertua, masalah urusan Muhammad janganlah engkau bimbang,
Dan janganlah engkau ragu, wahai ayahku yang tercinta, urusan Muhammad setelah ayah tiada nanti, percayakanlah kepada aku. Aku akan memenuhi keinginanmu untuk mengurus Muhammad dengan sepenuh hati. Itu permintaan Abu Lahab. Ternyata permintaan Abu Lahab ini ditolak oleh Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, bal kasuro maluka wajahuka walakin la rahmata fi qalbika. Wahai Abu Lahab, aku ucapkan banyak terima kasih karena engkau telah bersedia untuk menjadi tempat tinggal Muhammad. Tapi sayangnya hartamu terlalu banyak dan pangkatmu tinggi sekali sehingga aku mengkhawatirkan tidak ada waktu untuk mengurus Muhammad. Dan aku sudah melihat karakter kamu, la rahmata fi qalbika, tidak ada rasa kasih sayang dalam hatimu, wahai Abu Lahab. Lalu yang kedua, mengacungkan tangannya, yaitu yang bernama Sayyidina Hamzah. Dan perlu kita ketahui bahwa Sayyidina Hamzah adalah paman Nabi yang termuda, selisih 4 tahun. Ketika mendengar sang ayah Abdul Muthalib sangat gelisah ketika sudah meninggal dunia, mau dikemanakan itu baginda Nabi. Maka Sayyidina Hamzah berkata, ya Sayyidal Arab, wahai menak Arab, fawidli fi hadhil hidmah, urusan untuk mengurus Muhammad percayakanlah kepadaku. Sabda Abdul Muthalib, anta fi muawanatihi wa mudhahiratihi ahsanu, lakin lam yakun laka waladun anta la ta'lamu qadral walad. Wahai Hamzah, aku ucapan banyak terima kasih karena engkau telah bersedia untuk menjadikan Muhammad tinggal bersamamu. Tapi alangkah baiknya engkau itu menjadi pelindung bagi cucuku tercinta, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kenapa aku tidak mempercayakan kepadamu untuk mengurus Muhammad? Karena engkau tidak pernah mempunyai putra. Maka apabila seseorang diperintahkan oleh aku untuk mengurus putra atau anak, sedangkan yang mengurusnya belum pernah punya anak, tidak mungkin ada pengalaman untuk mengurus anak, maka sebaiknya engkau tidak mengurus Muhammad, tapi lebih baik engkau menjadi pelindung. Itu sabda Abdul Muthalib kepada Sayyidina Hamzah. Lalu berdirilah Sayyidina Abbas, paman Nabi. Sabda Sayyidina Abbas, ya Sayyidal Arab, fawid li hadhil hidmah, wahai ayahku tercinta, ketika engkau telah tiada, serahkanlah urusan Muhammad biar tempat tinggalnya bersama keluargaku. Sabda Abdul Muthalib, ayah haturkan banyak terima kasih karena engkau telah bersedia untuk memungut Muhammad tinggal bersamamu. Tapi sayangnya engkau itu terlalu banyak anaknya. Ketika engkau mempunyai anak yang begitu banyak, ditambah lagi dengan Muhammad, maka aku khawatir engkau tidak akan bisa mengurus Muhammad cucuku yang tercinta. Terdiamlah paman Nabi yang 3 itu, yaitu Abu Lahab, Hamzah, dan Sayyidina Abbas. Lalu summa talaba Abu Thalib, kata Abu Thalib, paman Nabi yang keempat, wahai ayahku tercinta, fawidli hadhil hidmah, urusan untuk mengurus Muhammad biarkanlah aku sendiri yang akan mengurusnya. Maka sabda Abdul Muthalib kepada Abu Thalib putranya, anta ahsanu fi hidmati Muhammad, aku merasa engkaulah yang paling cocok wahai Abu Thalib untuk mengurus Muhammad sekaligus menjadi tempat perlindungan Muhammad. Aku lebih setuju kepada kamu. Maka pertemuan ini
kita cukupkan sekian dulu, kata Abdul Muthalib kepada anak-anaknya yang keempat. Tunggu besok kita bermusyawarah lagi, karena ayahanda akan menanya dulu kepada Muhammad, mau tinggal di mana Muhammad. Lalu satu hari kemudian, putra-putra Abdul Muthalib, Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Abu Thalib dikumpulkan kembali, dan Abdul Muthalib membawa Muhammad yang saat itu usianya sudah mencapai 8 tahun. Sabda Abdul Muthalib, aku ingin bermusyawarah dengan paman-pamanmu wahai Muhammad. Kira-kira siapakah di antara paman-pamanmu yang 4 yang ada di hadapan kamu yang sekiranya nyaman untuk kamu tinggal bersama? Maka baginda Nabi SAW yang saat itu baru usia 8 tahun, lihat muka Abu Lahab, wah begitu serem. Maka yang terakhir yang dipandang oleh Rasulullah SAW adalah Abu Thalib, pamannya. Lalu sebagai tanda setuju dan Rasulullah SAW ingin tinggal bersama Abu Thalib, lalu baginda Rasulullah SAW langsung berpelukan memeluk pamannya yang bernama Abu Thalib. Sabda Abdul Muthalib kakeknya, nah sekarang aku sudah tenang, berarti sudah bisa dipastikan Muhammad cucuku yang baru usia 8 tahun lebih memilih tinggal bersama Abu Thalib. Maka ketika Abdul Muthalib meninggal dunia, Rasulullah SAW sampai menikahnya pun tinggal bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, itulah salah satu sejarah hidup baginda Rasulullah SAW dalam usia 6 tahun ditinggal sang ibunda tercinta, lalu tinggal bersama kakek selama 2 tahun, berarti dalam usia 8 tahun Rasulullah SAW sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu, dan sudah tidak punya kakek, sehingga 8 tahun dan selanjutnya sampai menikah beliau tinggal dengan Abu Thalib pamannya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.